Halo semua, kembali lagi di channel Programmer Drag and Drop. Oke, video kali ini kita akan bikin tutorial tentang sebuah landing page sederhana dari produk Apple gitu kan. Nah, nanti kita akan belajar tentang switcher, warna, background, dan lain sebagainya sekaligus. Jadi kalau kita mau bikin banyak produk, kemudian kita klik produk itu, kemudian akan berubah. Dalam satu sisi kita nggak perlu pakai slide sebetulnya. Cukup tambahkan sedikit JavaScript, selesai semua urusan. Kita edit di value dan kayaknya kita tampilkan, sudah selesai gitu ya. Oke, apa yang akan kita buat? Oke, kita akan buat seperti ini ya. Ini ke bawah, landing page sederhana, tapi dia menarik karena kalau teman-teman ya, perhatikan ketika kita klik warna, misalnya kita mau beli iPhone 13, dan kita mau lihat tampilan dia warna merah, dia background dan gambarnya ikut berubah menjadi warna merah gitu ya. Nah, ini bisa dikustomisasi. Oke, di produknya juga teman-teman kalau buat produk pastikan gambarnya ini ukurannya sesuai, desainnya sesuai, nanti bisa seperti ini. Oke, nah, keren ya. Ini saya modifikasi langsung dari website Apple ya, website Apple. Saya buat versi Indonesianya sedikit. Oke, pertama-tama teman-teman siapkan Canva kosong seperti ini ya. Kemudian kita bikin dua kolom, karena ini ada dua kolom, kita akan bikin dua kolom. Oke, kolom pertama dan kolom kedua seperti ini ya. Oke, kolom pertama kita isi title seperti ini. Nah, title kita copy langsung dari sini, iPhone 13. Ini juga title, klik kanan duplikat. Oke, ini teks seperti ini, ambil teksnya taruh di sini, kita pastekan. Kemudian yang bawah ada inliner section, sip. Oke, sebelah kanan kita buat gambar. Jangan lupa kita taruh dia di tengah dulu, masuk di kolom, kita klik mid. Yang ini juga masuk di kolom, kita klik vertical angle-nya mid. Oke, gambar ini kita akan ganti menjadi gambar iPhone yang akan kita taruh di sana. Bebas teman-teman mau pakai iPhone yang mana terserah. Misalnya saya mau pakai yang ini kayak gini. Oke, kemudian teman-teman silakan atur untuk ukurannya, disesuaikan. Min height-nya masuk di sini raw, kemudian layout height-nya, min height-nya teman-teman sesuaikan agar dia bisa pas di tengah-tengah. Oke, kayak gini ya, jadinya kayak gini. Nah, setelah itu baru kita modifikasi. Yang di sini iPhone kita ganti warnanya jadi putih, atau backgroundnya dulu kita kasih warna background. iPhone itu karena dia terlihat elegan, biasanya kita kasih background hitam. Oke, hitam gini. Oke, salah, hitam. Kemudian ini agak kita besarkan sedikit. Ini kita ganti juga menjadi putih. Kemudian tipografinya kita perbesar. Ini kita jadikan warna putih juga.
Nah, bawahnya teman-teman bisa bikin pakai, kalau mau bikin begini nih, ini bisa pakai gambar atau bisa pakai icon ya. Ini pakai gambar atau pakai icon bisa. Nah, biar gampang teman-teman bisa masukkan iconnya aja. Masuk di sini di basic, teman-teman masukkan icon di sini. Kemudian teman-teman cari icon yang misalnya sesuai. Jadi kalau teman-teman mau bikin baju, misalnya baju warna merah, warna biru, warna ungu, bisa pakai ini ya caranya. Gitu. Oke, kita cari yang sesuai dari bawah misalnya. Oke, ini bisa ya. Bisa, atau yang solid ini juga bisa. Oke, ada lagi enggak? Oke, ini aja. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman baru dimasukkan di sini misalnya new color. Oke. Tinggal diatur putih. Tipografinya juga turunkan aja. Enggak dibuat lebih kecil. Kita taruh posisi dia di tengah. Ini juga posisinya di tengah. Ini ya. Oke, teman-teman silakan duplikat aja. Duplikat, misalnya teman-teman punya 3 warna, berarti cukup 3 gitu. Duplikat. Oke. Nah, oke, ada 3 warna. Sekarang tinggal teman-teman atur untuk kolomnya. Pertama, kita atur dulu tentang size-nya. Size-nya dibuat secukupnya aja. Anggaplah dia 20 misalnya. 20. Berarti teman-teman copy, paste style, paste style, paste style. Ini teman-teman bisa duplikat satu lagi. Karena kelihatannya harus miring ke kiri, maka teman-teman silakan di delete, masukkan space aja sini. Space-nya teman-teman tarik aja. Set, kayak gini. Baru nanti dia akan menyesuaikan. Oke, 1, 2, 3, itu ya. 4. Nah, nanti warnanya seperti ini. Ini juga bisa digeser lagi sedikit. Oke, begini ya. New color. Baru teman-teman silakan klik iconnya, silakan warnanya disesuaikan dengan warna handphonenya, gitu kan. Misalnya pertama kita mau pakai warna ini, kemudian kita coba lihat dari sini, warna merah, putih, hitam, sama abu-abu. Oke, kita klik, masuk di stylenya, kemudian ganti. Ini kita ganti putih. Oke, ini kita ganti hitam doff. Hitam doff. Oke. Sip. Nah, jadi sudah. Nah, setelah itu teman-teman tinggal atur height-nya. Nah, oke. Nah, ini nanti akan kita rubah. Nah, atasnya teman-teman bisa tambahkan menu. Menu teman-teman bisa bikin misalnya 2 kolom. Kayak gini. Kolom yang pertama teman-teman bisa isi gambar. Gambar, cari apple-nya. Oke, teman-teman bisa kecilkan. Taruh di sebelah kiri. Kayak gini. Sebelah kanan teman-teman kasih menu, klik menu. Menu, teman-teman persiapkan menunya itu pakai apa tadi? Pakai menu iPhone. Oke, taruh sebelah kiri. Kemudian warnanya biar sama, ambil warna yang bawah. Ini. Copy saja, masukkan di atas. Oke. Nah, sama. Kemudian ini menu navigasinya diklik. Kita akan setting dia pointernya kita non, nggak ada pointer. Kemudian setelah itu full width, oke. Nanti baru hamburgernya dia sebelah kanan. Warnanya kita ganti warna putih biar ganteng. Oke, ini warna atas sama warna bawah sudah selesai. Kayak gitu ya. Warna atas warna bawah sudah selesai. Sip, udah bagus. Tinggal ini kita sesuaikan ulang tingginya biar satu layar penuh. Kita buat 700. Oh, kurang 750. 80 lah. 50. Oke, sip.
Oke, ini satu layar full. Nih, nggak bisa di scroll. Oke ya, satu layar full. Jadi nanti ketika kita tampil ini dia satu layar full, gitu. Oke. Nah, kemudian nanti ini akan kita buat dynamic. Dia bisa pindah-pindah, bisa ganti-ganti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Plus backgroundnya juga. Tapi kita selesaikan layoutnya dulu. Kemudian saya cek di iPhone, di Apple, dia punya satu fitur yang bisa overview. Artinya kita bisa lihat fitur-fitur yang baru dari warna gitu kan dan lain sebagainya. Ini kurang lengkap tapi teman-teman bisa lengkapi karena saya cuma tampilkan dua aja. Nah, kayak gini. Oke ya. Kayak gini. Sip. Nah, ini caranya bagaimana? Kita bikin berarti ada dua kolom. Overview kita copy dulu. Kita bikin di sini dua kolom. Kayak gini. Dua kolom. Kemudian yang di sini teman-teman masukkan headingnya list overview, taruh di tengah, warnanya teman-teman ganti hitam. Oke. Bawahnya teman-teman kasih gambar, siapkan gambarnya yang teman-teman sudah edit dan sudah disesuaikan. Baru teman-teman masuk di sini, mid, pastikan dia di tengah, sudah cukup kayak gini posisinya. Baru sebelah kanan, ini kan ada posisi gambar atau desain. Teman-teman bisa pakai gambar. Yang jelas, tampilan desain dan resolusi serta ukurannya jangan sampai berubah. Jadi harus sama, sehingga dia bisa begini. Nah, seakan-akan dalamnya aja yang berubah. Nah, oke ya. Nah, caranya bagaimana? Kita masukkan gambar di sini, kayak gini. Kita jangan lupa taruh dia di middle. Oke. Kemudian setelah itu, teman-teman masukkan gambarnya, klik di objek, masukkan gambar yang teman-teman mau masukkan di sana. Contoh saya mau masukkan gambar ini. Oke. Nah, kayak gini. Kemudian teman-teman masuk lagi inner sectionnya, teman-teman di sini hilangkan satu, jadi cuma satu kolom. Ini teman-teman bisa copy inner section ini, kita copy, teman-teman masukkan di sini. Paste. Oke. Teman-teman hapus. Nah, ini udah nih. Yang sini kolom yang ini kan ada kolom itu tadi. Teman-teman hapus aja ini kolom ini. Delete. Jadi tinggal kolom-kolom apa namanya ini? Bulat-bulat ini. Warna, tinggal warna aja. Biar dia posisinya bisa di tengah, teman-teman tambahkan CSS-nya. CSS-nya teman-teman bisa ambil ini aja. Masuk di sini row-nya di linear section-nya, masuk di advanced. Ini teman-teman pastekan di sini. Paste. Nah, dia kembali ke posisi tengah. Cuman ini gambarnya gak kelihatan. Oke. Ini warna apa tadi ya? Ini warna putih. Putihnya mungkin gak putih polos ya. Oke, putih kayak gini. Sip. Keren. Kemudian ini teman-teman bisa edit. Di sini misalnya teman-teman 150, berarti dia lebih rapat lagi. Oke. Nah, ada di tengah ya dia ya. Di tengah tinggal apalagi yang perlu diedit, teman-teman tinggal edit ini. Kemudian min height-nya teman-teman atur sesuai dengan kebutuhan websitenya. Sip. Oke. Ya. Dari sini turun ke sini. Sini turun ke sini. Oke. Nanti ketika diklik warna kuning misalnya atau warna merah, maka dia akan berubah. Ini akan berubah. Caranya gimana? Nanti kita akan lanjutkan desainnya dulu. Nah, kemudian ini akan ada gambar seperti ini. Jadi dia menampilkan setelah overview, dia menampilkan iPhone mini itu seperti apa, iPhone 13 seperti apa. Karena fiturnya sangat banyak sekali, jadi saya singkat, langsung kita klik detail fitur. Oke, kita buat. Berarti ini kita butuhkan berapa? Dua kolom ya. Kita ambil, kita bikin dua kolom seperti ini. Nah, ini kan. Kita butuh dua kolom. Kita copy langsung dari sini tulisannya. Pertama kita masukkan heading. Oke. Heading kayak gini. Ini teman-teman duplikat. Geser ke kanan. Kemudian mininya teman-teman hilangkan. Baru diedit, di setting hitam ya. Terus tulisannya teman-teman sesuaikan, jangan terlalu besar, 24 misalnya. Ininya teman-teman bikin 500 aja, copy, paste, style. Oke. Bawahnya kita bikin pakai gambar kayak gini. Kita bisa tukar. Nah, di atas teman-teman siapkan gambarnya.
Oke, ini gambarnya. Duplikat aja, geser ke kanan. Nah, udah ya. Gambar itu biar tulisan dan resolusinya bagus, teman-teman bikin full. Masuk di image size-nya bikin full biar dia bagus ya. Ini full, ini buat full juga. Oke, kemudian ini teman-teman bisa agak kecilkan biar tidak sama dengan yang di atas. Oke. Nah, bawahnya kita bikin pakai apa ini? Ini bikin pakai teks biasa bisa. Jadi teman-teman masuk di sini, kemudian teks editor, kemudian klik di sini, pastekan, dia taruh di tengah seperti ini. Yang atas ini teman-teman kasih warna khusus hitam pekat. Yang bawah nanti bebas teman-teman mau kasih warna apa. Duplikat, oke, geser ke kanan. Nah, kayak gini ya. Oke. Setelah itu teman-teman bisa tambahkan buttonnya. Buttonnya kan kita butuh satu aja, gitu kan? Teman-teman bisa tambahkan di sini, taruh dia di tengah. Kemudian teman-teman pilih apa namanya ikonnya ini mau pakai icon apa, kayak gini ya. Ini banyak sekali pilihan. Misalnya pakai icon ini, taruh after, kemudian tulis di sini detail fitur. Misalnya warnanya karena ini dia flat design maka mungkin cukup hitam dan putih saja. Oke, sudah jadi ya kayak gini. Kemudian kita lanjut. Nah, ini kita bikin ada kotakan seperti ini. Pertama kita ambil dulu warnanya. Kalau mau niru desain orang itu begitu, ambil warnanya sama catat masalah apa namanya fontnya. Ini warnanya sudah kita dapetin, kita copy. Oke, kita bikin ini ada 2 kolom, ada 3 kolom ya. Berarti kita bikin 2 kolom, 1 kolom. Oke. Kita bikin di sini 1 row, kemudian kita pakai inner section kayak gini. Oke ya. Kemudian yang ini style backgroundnya teman-teman masukkan background yang tadi kita copy. Oke, skin backgroundnya kayak gitu ya. Ini backgroundnya sudah kelihatan. Nah, setelah itu teman-teman masuk di sini, kita akan isi dia 1, 2, 3, 4. Berarti yang pertama kita ambil headingnya, kita copy di sini airport-nya. Sorry, itu ada yang belum ke bawah. Headingnya di atas ada 1. Nah, di sini ada 1. Sorry. Ini headingnya ada 1. Kita copy aja langsung. Kita pastekan. Kemudian warnanya kita buat hitam. Size-nya kita atur, perbesar. Kemudian ini airport-nya juga kita copy dan pastekan. Oke, warnanya kita buat hitam, tipografinya dia terlalu tebal, 400 mungkin, warnanya hitam. Sip. Jadi ya, kita duplikat, kita geser ke sana, kita ganti namanya air tag. Kita pastekan di sini. Sip. Nah, ini kan gabung. Teman-teman jangan lupa, kalau gabung berarti dia marginnya teman-teman tambahkan. Misalnya 5, anggaplah 5 atau 5 aja, jangan banyak-banyak, 5 gini. Yang sini juga 5, atas bawah kanan kiri, biar dia ada terpisah nih. Oke, kemudian setelah itu teman-teman masukkan ini, di copy saja, kemudian masuk ke text editor, taruh di bawahnya, Ctrl A, paste, semuanya taruh di tengah kayak gini, taruh di tengah ya. Ini teman-teman bisa pakai heading 6, warnanya klik ganti warna ungu. Oke ya, tulisannya teman-teman bisa ganti masalah jadi agak hitam sedikit. Oke, ini ganti di tengah. Nah, udah nih dari tengah, ini ganti dia heading 6. Sip, bagus nih, cakep. Tinggal diduplikat, nanti di setting geser ke kanan, tambahin di bawahnya ada gambar.
gambarnya. Oke, yang sebelah sini diduplikat, geser ke kanan, gambarnya ini. Oke, cakep, udah cakep ya. Nah, tinggal teman-teman ini kalau terlalu mepet ke atas, ngaturnya pakai kolom. Kemudian nih, paddingnya teman-teman bisa atur. Oke, padding 12, yang kiri juga paddingnya teman-teman samakan 12. Nah, kayak gini. Baru bawahnya, ini kan masih ada satu lagi nih, kayak gini. Ya kan? Bawahnya teman-teman bikin satu, cukup pakai satu aja. Satu kolom lagi, kayak gini. Taruh di bawah. Mana tadi? Oke, taruh di bawahnya sini. Teman-teman hapus. Oke, ambil atasnya aja. Copy. Paste style. Oke, beres. Kemudian oh ini masih AirPod nih, harusnya sudah ganti nih. Gak apa-apa. Oke, kita copy bawahnya dulu. Ini kita duplikat. Duplikat, kita taruh di bawah. Kita duplikat juga. Jadi enaknya Elementor gini, kita bisa duplikat aja. Oke, kita copy lagi, kita pastekan. Sip, taruh di tengah. Oke, untuk yang ini kita kasih warna ungu. Nah, sudah nih. Kemudian bawahnya gambar. Bawahnya gambar. Nah, cakep. Gambarnya tentang gambar casing. Ini dia. Oke. Nah, ini udah nih. Nah, setelah ini selesai seperti ini, jangan lupa karena dia ada border radius, ini ada radius, maka teman-teman masuk di sini. Kemudian masuk di kolom edit kolom, masuk di style border radiusnya teman-teman atur, jangan terlalu banyak. 10 cukup ya. Sini juga sama 10. 10 nih. Yang bawah juga 10. 10. Nah, oke. Baru teman-teman masuk di sini di row utamanya. Ini row utama, klik kolomnya teman-teman kecilkan sedikit. Oke, sudah ya. Agak kecil, barulah teman-teman rapikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya segini cukup, ya sudah segitu aja, nggak usah terlalu besar. Nah, oke. Nah, ini kalau atasnya masih terlalu pendek, teman-teman bisa tambahin margin atau tambahin padding. Nih, misalnya padding 11 gitu, yang ini juga di copy aja, paste style. Nah, turun ya. Ini juga gambarnya terlalu besar, kita kecilkan. Sip. Nah, jadi sudah. Cepet ya. Oke. Nah, selanjutnya kita selesaikan dulu sampai bawah, baru kita akan edit atasnya. Setelah itu ada tombol di bawahnya menjelaskan tentang iPhone. Ini kan. Oke, kita bisa kasih animasi ke kanan dan ke kiri nantinya ini. Oke, kita coba. Oke, kita ambil satu kolom, satu row, kita masukkan heading di sini. Kita ambil, kita copy dan pastekan, posisikan dia di tengah. Kemudian ini teman-teman atur. Yang ini juga copy, klik kanan, duplikat, paste. Ini teman-teman besarkan. Sip. Jadi tinggal height-nya teman-teman atur biar dia tidak mepet sama yang di atas. Kayak gini ya. Nah, bawahnya ini kita butuh berapa nih? Kita butuh 3 atau 4, butuh 4. Kita butuh 4 kolom untuk bikin ini. Kita ambil kolom baru di sini, kita pilih yang nomor 4. Kayak gini. Oke. Kolom nomor 2 dan kolom nomor 3 kita isi gambar handphone. Kita duplikat, kita masukkan sebelah sini kayak gini ya. Nah, handphone yang sebelah kiri teman-teman tarik agar dia posisinya di tengah kayak gini. Sip. Tinggal ini agak dikecilkan sedikit weightnya. Dia udah di tengah belum tuh? Kurang ke tengah, tarik lagi kayak gini. Yang sebelah kanan teman-teman klik objeknya, kemudian advance, masuk ke position full width absolute. Baru kita geser di sini, kita masuk ke style,
kita besarkan sedikit. Oke, kayak gini. Nah, oke, ini bisa kita kasih animasi. Klik sebelah kanan, yang kanan, kita masuk advance, kita pilih position sudah ya, mana sih? Oh, efek ya. Scrolling efeknya teman-teman horizontal. Oke. Nah, kayak gini. Nah, sampai full. Teman-teman matikan fullnya, jadi cuma sampai tengah aja. Segini mungkin. Oke, set set cukup ya. Yang sebelah kiri juga sama. Masuk ke sini. Advance kita masuk ke motion effect, scrolling effect, horizontal kita tukar dulu menjadi torek. Kemudian kita ambil segini aja. Ketika di scroll dia begini, 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 begini. Nah, cakep. Oke. Baru sebelah kanan kita butuh ini. Kita butuh ini, kita pakai ini aja biar gampang. Oke, sorry. Oke, Ctrl A, Ctrl V, kita taruh di sebelah kanan, kita posisikan dia di middle position. Sip. Oke, di middle ya. Oke. Sebentar. Ini kurang mepet. Kita pepetin lagi. Ini sebelah kanan. Nah, kita tarik sedikit ke kiri. Sip. Ini kebesaran boy. Kita kecilkan dulu, taruh di bawah. Sip. Oke, sudah mantap ini. Oke. Ini teman-teman bisa atur juga. Nah, ini misalnya teman-teman mau dekatkan ke kanan seperti yang ini. Nah, ini kan dekat ke kanan. Ini bisa juga. Ini kalau di scroll, dia menjauh. Nah, scroll. Oke. Oke. Nah, kayak gitu ya. Oke. Ini taruh di kiri aja deh. Taruh di kiri. Kemudian masuk di sini aja, style, position 100%. Kita pakai absolute. Jangan pakai absolute. Default aja. Kemudian ini taruh di tengah, posisinya dia taruh di tengah. Nah, ini cocok sudah ini. Oke. Nah, ini bisa diatur besar kecilnya sesuai dengan besar kolom. Sip. Ini sudah di tengah ya. Nah, tinggal ini geser sini dikit, besarin dikit. Oke. Kita duplikat yang ini ya. Duplikat, taruh sebelah sini. Ini copy, taruh di tengah. Nah, sebelah kiri. Sip. Jadi sudah. Ini bisa kita tempelkan ke sini seperti kayak gini. Ini jangan khawatir, ini bisa dibesarkan lagi sedikit. Yang penting jangan terlalu kecil-kecil banget kayak gini. Oke, cukup. Nah, kayak gini. Sip. Oke, masih ada efeknya. Nah, ini efeknya mati. Maksud efeknya ini top. Nah, oke. Nanti settingannya di sini ya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan settingannya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang bawah. Ini gampang. Ini gampang banget. Teman-teman tinggal copy aja ini, tinggal yang ini, 3 ini, 4 ini teman-teman pakai image aja ya. Kita akan bikin dulu berapa tuh? Kita butuh misalnya 4 gitu ya. Kita butuh 4, maka kita bikin 4 kayak gini. Kita masukin image di sini, kita masukkan ini. Klik sudah. Jangan lupa gambarnya bikin full, yang penting ukurannya sama. Duplikat, taruh sebelah, duplikat, taruh di sebelahnya, kemudian duplikat lagi, taruh di sebelahnya. Kayak gini. Tinggal teman-teman masukin gambarnya satu persatu. Oke.
Oke, satu lagi. Nah, kayak gini. Cakep nih ya. Tinggal teman-teman atur nih besar kecilnya. Oke, min height-nya juga diatur. Kayak gini, tambahin satu lagi heading bawah. Misalnya teman-teman mau tambahin heading di bawah sini, itu bisa. Atau teman-teman kalau pengen gampang, teman-teman langsung tambahkan aja satu di bawah sini, sub, kemudian masukin di sini, klik tengah, warnanya ganti ke hitam-hitaman. Terus ininya dikecilkan sedikit. Oke. Nah, kayak gini. Ini jadi nih. Ini sudah sama dengan yang ini kan. Tapi kalau yang ini itu kita pakainya begini caranya. Ini teman-teman bisa ambil begini. Satu kolom ya. Kemudian dibuat dalamnya atau inliner section kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa taruh bawahnya kayak gini. Baru yang kolom-kolom ini copy, paste di sini. Paste. Nah, kayak gini. Ya kan? Copy, paste. Enak nih, copy, paste. Oke, satu lagi duplikat. Copy, paste. Jadi. Oke ya. Tinggal tadi ininya diatur aja. Besar kecilnya diatur. Sip. Warnanya juga diatur, height-nya juga diatur. Oke, jadi nih. Nah. Oke ya. Ini landing page-nya nih. Sip. Setelah itu untuk bawah apa namanya? Untuk ini footer saya ambil dari Elementor Pro. Footernya teman-teman juga bisa ambil dari Elementor Pro, masuk di blog sini, cari footer, cari aja yang cocok gitu. Nah, yang cocok kalau tadi saya pakai ini, kita copy aja. Oke, sip. Nah, oke, sekarang kita edit ini agar dia bisa dynamic tag-nya. Cara pertama, teman-teman bisa masukkan HTML ya. Teman-teman taruh di mana saja boleh, taruh di sini bisa, taruh di atas bisa, taruh di sini juga bisa, sini bisa, sini juga bisa, bebas di mana aja. Teman-teman copy aja yang HTML yang saya kasih biar teman-teman nggak susah. Oke, kita pastekan di sini. Kita coba lihat, pelajari ya. Ini JavaScript, sedikit query, perintah. Nah, ini filenya kita bisa lihat ya. Ini ada query sedikit. Saya pakai data DD on click fungsinya. Itu ketika kita klik maka kita akan minta untuk kelas ID iPhone itu akan dirubah lebih dinamis. Misalnya kita bisa kasih URL, bisa kasih apa, nanti bisa di situ. Oke ya. Oke. Coba sekarang. Berarti data DD juga ini akan menjadi dan key untuk kita masukkan di dalam Elementornya. Nah, caranya bagaimana? Coba kita cek di sini. Oke, kita kecilkan dulu. Ini karena di sini saya buat iPhone, berarti kita copy. Teman-teman bisa sesuaikan, masuk ke Advanced. Ini gambar ini kita masuk ke Advanced ya. Masuk ke Advanced, kita masuk ke kelas CSS kelasnya, kita pastekan iPhone. Oke. Kemudian yang di sini sebagai remote-nya kita masuk lagi, ini sebagai remote-nya di sini. Kita masuk ke Advanced, di sini ada namanya atribut. Ini ada key dan value. Maka teman-teman bisa masukkan key dan value-nya. Key-nya adalah tadi data DD, ini key. Sip, kita ambil di sini, masukkan ke sini, ke yang ujung sini ya. Oke, ujung sini. Kita kasih atributnya, set. Kita panggil siapa? URL webnya, URL gambarnya. Oke, kita masuk ke sini, kita coba ambil URL-nya. Media. Oke, kita mau masukkan misalnya warna ini.
kita copy URL, kita pastekan di sini. Set, kita update. Kita update dulu. Oke. Kita cek previewnya. Nah, berubah ya. Berubah ya. Coba kita ini lagi. Jadi ketika kita pilih warna kuning, maka dia berubah. Nah, kita klik kuning, dia berubah. Oke, maka ini kita copy. Kita pastekan di semua value, atribut di sini. Oke, tinggal teman-teman sesuaikan. Ketika warna itu, maka teman-teman ganti. Ambil mana ya? Yang ini kita copy URL-nya, kita masukkan, ganti URL-nya di sini. Oke. Kita update. Oke. Nah, oke kan? Nah, sekarang mumpung belum banyak, Bang, gimana caranya agar background-nya bisa berubah? Nah, background-nya di sini juga sudah ada, namanya icon section. Ini untuk icon kelasnya, kelas background-nya. Kita juga bisa tarik ke bawah. Artinya teman-teman tinggal tambahkan nanti ya, setelah teman-teman edit, teman-teman tinggal tambahkan di sini advance, masuk di kelas ID iPhone. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman tinggal tambahkan di sini. Nah, tambahkan di sini. Ini paling terakhir ya. Jangan lupa paling terakhir, teman-teman enter. Kemudian teman-teman ambil kuncinya, key-nya diambil data color ya, karena di sini key-nya adalah data color. Nih. Oke. Kita ambil. Kita mau kasih warna apa? Misalnya kita coba lihat ketika di sini, oke, warnanya begini ya. Kita mau ambil warnanya misalnya agak ke kuning-kuningan. Kita inspect aja biar gampang. Setelah itu kita cari warna yang pas. Kita copy. Misalnya warna ini kah? Nah, kayak gini. Kita warna ini yang pas saja. Oke, warna ini ya, kita copy. Teman-teman bisa langsung masukkan di atributnya sini. Bisa begini, bisa ID, bisa bebas ini. Tinggal diupdate aja. Kita coba lihat previewnya. Ini lagi diupdate. Sip. Ini asli, ketika kita klik di sini berubah, ya. Oke. Biar atasnya ikut juga, maka teman-teman karena di sini sudah dikasihkan ID kelasnya, maka di atas juga teman-teman kasih ID kelasnya juga. Oke, kita copy, kita paste. Oke, coba kita lihat. Sip. Nah. Oke ya. Kemudian yang ini juga kita ambil. Warna yang ini kita ambil. Saya ambil warna ini. Kita copy. Kita masukkan untuk yang di sini. Ini ya. Atributnya. Enter. Di situ kita panggil pakai key-nya adalah apa tadi? Color data. Sip. Kita publish. Coba kita lihat. Oke. 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 Gitu ya. Begitupun juga yang bawah ini. Maka ini adalah satu gambar, teman-teman. Satu gambar. Nah, Bang, cara bikinnya gimana? Kan ini belum ada apa namanya? Belum ada perintahnya. Kalau sini kan sudah ada JavaScript-nya untuk yang atas. Kalau teman-teman nggak mau susah, teman-teman copy aja JavaScript ini lagi yang baru. Gini kan? Copy aja. Nih biar nggak paham ya. Teman-teman copy, teman-teman paste aja bawahnya. Tinggal datanya ini data biarin. Ini teman-teman rubah nih. Ini teman-teman rubah menjadi value yang baru. Misalnya teman-teman ganti menjadi view. Berarti yang var-nya teman-teman juga ganti. Kemudian pokoknya yang data ini teman-teman jadi 1, 2, ya, 3, 4. Oke. Sama ID kelasnya. Nah, ini teman-teman
ganti juga. Nanti bisa juga seperti itu. Contoh, oke, saya akan ganti dia misalnya jadi ini kan mau yang bawah ya. Saya akan ganti dia yang gampang aja, misalnya tip gitu. Ini juga saya ganti tip. Kemudian titik ini juga. Ini yang enggak Pak, yang bagi yang nggak ngerti ya. Oke. Oke, sudah ya. Sudah kita ganti semua. Ini juga saya ganti misalnya KWE. Sini juga KWE. Oh, ini nggak perlu. Oke. Nah, karena ini adalah KWE, maka yang kita rubahkan di sini, kita masuk ke Advanced. Nah, kelasnya teman-teman ganti KWE. Oke, ngerti ya? Setelah itu, kalau mau dirubah berarti klik di sini, kita masukkan atributnya. Atributnya tadi kan kita ambil atribut yang di atas itu kan kayak gini. Nih, data tip, misalnya kita klik di sini, masuk ke advanced atribut, klik data v, kita cari gambar yang mau kita ganti. Dia warna merah ya. Oke, warna merah kita copy di sini. Kita masukkan. Set. Oke, kita copy lagi ini. Kita ambil yang kedua, ini. Masuk ke sini. Kemudian kita masuk di atribut. Kita ganti warna yang satunya, mana ya? Ini. Kita copy. Kita masukkan di atributnya sini. Paste. Set, kita update. Oke. Oke, ini berubah. Ini. Nah. Berubah ya. Oke, maka ini ukuran gambarnya harus sama, persis, sehingga nanti ketika teman-teman merubah itu seakan-akan betul-betul kayak di iPhone itu. Nih, sehingga kalau teman-teman benar-benar merubah, itu nanti akan bisa seperti ini. Nah, oke. Jadi ukurannya teman-teman samakan. Jadi teman-teman akan bisa bikin begini nih. Contoh kayak ini nih. Nah, kayak ini. Bang, ini kenapa namanya kok pink? Ketika diklik sini blue, pink, blue. Tahu caranya? Teman-teman tinggal tambahkan lagi JavaScript yang baru untuk memerintahkan teks agar ketika ditambahkan di dalam atribut ya, tinggal kita panggil nanti. Kita akan panggil, kita enter, kita panggil datanya dia apa? Kayaknya dia apa? Misalnya kayaknya data teks gitu. Baru kita tulis tuh teksnya apa. Ketika diklik ini maka bagian-bagian tertentu di sini akan berubah. Contoh, overview saya akan ganti ketika dia klik masuk di atribut. Di sini teman-teman bisa ganti. Ketika dia klik ini maka dia akan berubah mengikuti perintah dari atribut. Makanya kita harus bikin JavaScript-nya dulu. Nah, ini teman-teman tutorialnya memang untuk teman-teman yang sudah mau pengembangan ke advance dan lain sebagainya. Oke. Nah, setelah ini jadi seperti ini, tinggal PR kita adalah kita akan membuat dia menjadi responsif. Teman-teman klik responsifnya langsung di mobile aja karena kita kebutuhannya mobile gitu. Nah, ini teman-teman tinggal buat dia menjadi 20. Karena dia ujung dengan ujung itu 100, maka 100 kurang 20 sisa 80. Tinggal hamburgernya, ya, buttonnya, burger button ini, teman-teman colornya ganti putih. Kemudian teks backgroundnya teman-teman buat dia transparan. Nah, sudah jadi. Ini teman-teman tinggal gedekan image-nya aja. Set, oke. Masuk di sini, bawahnya teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Kelihatannya dia kurang ke bawah, tinggal padding atasnya silakan ditambah kalau perlu ditambah gitu ya. Kemudian ini juga biasanya teman-teman sesuaikan kebutuhan juga atau taruh di tengah posisinya. Kalau di sini ini saya hide biar dia ketika di mobile tidak perlu ditampilkan. Oke, ini juga saya hide biar tidak perlu ditampilkan. Oke, responsive hide mobile. Sip. Nah, jadi kayak gini bentuknya.
Tinggal teman-teman atur nih untuk di mobile masalah tinggi, panjang, lebar itu teman-teman bisa sesuaikan. Sip. Nah, kayak gini kan jadinya kan. Ini bisa disesuaikan. Oke. Nah, ini di desktopnya juga nggak berubah. Nah, ini kan saya head, maka saya bikin baru. Cara bikin baru aja, ini kita tinggal duplikat aja. Kayak gini, duplikat. Boleh taruh di sebelah sini, biar apa namanya kelihatan. Kita hapus dulu space kanan kiri. Teman-teman masukkan CSS ini. Ini CSS untuk inliner sectionnya. Klik di inliner section. Masuk di advanced custom CSS paste. Dia ada di tengah. Tinggal klik masuk ke responsif ya. Masuk ke responsif, teman-teman bikin dia agar yang ini dia di ini nih. Dia di head di desktop tapi di mobilenya dia dimunculkan. Gimana jadinya? Gini. Mana nih? Nah, ini, ya kan? Oke, ini kan sudah nih. Mana nih? Nah, ini kan udah nih. Tinggal teman-teman karena ini 4, tinggal 30 bagi 4 25, gitu aja gampang. 25 lagi. Satu lagi nih. Mana nih? Oh, ini. 25. Sudah jadi. Salah. Ini kolom terakhir 25. Nah, udah kan? Kalau ini kita kembalikan. Oke, ini udah 25 nih. Coba kita lihat. Nah, sudah 25 kan? Nah, karena dia di bawah posisinya, maka ini teman-teman silakan ditarik ke bawah. 1000 misalnya. Nah, gedean. Pokoknya disesuaikan sampai pas. 500 lah, anggap kayak gini. Nah, ini udah pas nih. Oke kan? Udah pas. Yang bawah juga sama dibikin begitu ya. Yang ini juga sama dibikin seperti yang di atas. Ini. Tinggal teman-teman bikin ininya 25. Oke. 25 juga. 25. Itu lagi 25. Nah, ini kan udah. Ketika dia kok rasa-rasanya dia kurang ke atas, tinggal teman-teman klik mana deh ini sectionnya. Coba kita cek dulu. Nah, ini kan numpuk nih. Teman-teman bisa ambil yang bawah atau yang atas, tinggal ditarik aja. Oke, saya ambil ini. Kemudian ini saya turunkan dia ke bawah. Oke. Saya turunkan dia ke bawah. Cukup. Tinggal ini dinaikkan aja. Misalnya ini dinaikkan ke atas. Ngelek. Oke, kayak gini. Nah, sudah ya. Yang bawah juga kan ini sudah responsif, tinggal diatur. Nah, seperti yang kayak begini nih. Ini teman-teman klik, kemudian kecilkan sedikit. iPhone-nya juga dikecilkan sedikit. Oke. Nah, ini teman-teman head aja model-model begini nih. Kalau di mobile, animasi di mobile tuh kurang oke. Tablet mobile, habis itu teman-teman silakan. Nah, ini kan sudah di head. Coba kita lihat. Ini sudah ke head semua ya. Baru teman-teman masuk di sini, bikin baru, masukin gambar aja. Gambar ini teman-teman masukkan, dibikin yang bagus kayak begini. Tinggal diklik advance responsifnya untuk mobile. Dibalik sudah jadi. Nah, ini juga di head nih. Responsif di head untuk tablet. Nah, udah tuh. Nah, cakep kan?
Kemudian yang ini teman-teman udah ngerti ya. Berarti ini saya bagi menjadi 4, tinggal klik di sini, jadi 4 berarti 50. Yang bawah juga 50. Oke, ini 50. Ini 50. Oke, udah jadi deh. Kita coba lihat previewnya, kita update. Oke, sip. Nah, warna background teman-teman bisa ganti. Kemudian nanti background animasi dan lain sebagainya CSS-nya akan saya taruh di link deskripsi. Nah, kemudian untuk pertama teman-teman bisa klik di sini untuk merubah. Nah, nanti teman-teman bisa tambahkan yang lain kayak gini. Oke, berubah ya. Ini berubah. Nah, bisa bikin seperti itu. Sekarang kayak saya masuk ke post, kemudian view. Oke, kita log out dulu. Oke, nah nanti jadinya begini ya. Ini teman-teman atur warnanya, warna secondary-nya, warna utamanya. Nah, kayak gini. Kemudian nanti teman-teman juga tambahkan yang di atas ini. Di atas ini kan ada menu. Tinggal kalau iPhone 13 Pro, klik, teman-teman juga arahkan ke bawah. Kayak gini. Kemudian yang atas lagi, overview, teman-teman juga arahkan ke overview. Ini. Oke. Kemudian misalnya fitur lainnya juga sama, pre-order juga teman-teman bisa arahkan langsung ke halaman pre-order apa yang mau dibeli. Kayak gitu ya. Nah, ini menarik sekali, teman-teman silakan dicoba. Kemudian kita mau cek tampilan mobilenya seperti apa. Kita cek ya tampilan mobilenya, tampilan segini bagus, diatur ya. Diatur. Kalau ini merasa teman-teman masih terlalu besar, tinggal ikonnya dikecilkan. Overview, oke, kita klik ya, berubah. Ya, ini berubah nih, saya klik ini berubah. Ini juga saya klik berubah. Lihat nih, transisinya asik banget kan? Nah, oke, kalau pewarnaannya bagus, dia bisa bagus, lebih bagus lagi. Oke, sampai ke bawah. Ini juga tadi yang kita hide. Ini jenis-jenisnya, teman-teman bisa bikin 4 langsung satu baris, atau teman-teman bisa bikin seperti ini. Seperti ini bisa. Jadi di sini tampilan iPhone-nya, di sini tampilan iPhone kecil-kecil pakai gambar. Nanti atributnya diatur seperti hanya atribut ini. Ketika dia klik, maka dia akan berubah menjadi gambar yang baru. Seperti itu. Itu cara untuk membuat apa namanya ya? Bukan slide ya, cuman customisasi lah, sedikit customisasi. Maka teman-teman boleh dicoba dan silakan dipraktekkan. Nanti saya taruh di link di deskripsi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam drag and drop.